Ketemu lagi bersama kami kelompok 2 Fisika Matematika. Saya sendiri Rutvika Ronaldi Sumbolon dan teman saya ada Wahyuni Teresia dan Rauli Eva. Nah, saat ini di video ini kami akan membahas tentang matriks. Nah, untuk pembagiannya nanti Wahyuni akan menjelaskan tentang apa itu matriks, jenis-jenis matriks, dan saya sendiri akan menjelaskan tentang inverse matriks beserta contohnya, dan teman saya Rauli akan menjelaskan tentang aplikasi matriks dalam fisika. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang matriks. Nah, di mana perkenalkan, nama saya Wahyuni Teresia, NIM 8200616. Nah, di mana mengenai matriks. Nah, untuk matriks merupakan penyajian data, ya, penyajian data yang berupa angka gitu ya, yang berisi tentang kolom dan baris yang ditulis dalam bentuk kurung biasa atau siku. Nah, example pada matriks ya. Nah, pada matriks biasanya di awal pada matriks itu hurufnya harus huruf besar. Nah, ini kurung siku, ini namanya kurung siku. Kemudian ada juga namanya kurung biasa. Example B sama dengan kurung biasa. Nah, di mana misalnya untuk biasanya diisi angka-angka gitu, atau bisa juga huruf gitu. Yang penting penyajian data. Nah, di mana example kita buat 1, 2, 3, 4. Ini merupakan ordo 2 kali 2. Kemudian misalnya untuk ini kurung biasa gitu ya. Sama ya, matriks itu mau kurung siku, mau kurung biasa sama. Nah, example kalau misalnya kita contoh 3 kali 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi kalau kurung biasa itu kurung biasa aja. Nah, atau bisa juga disusun, misalnya A sama dengan, kita mau buat 2 kali 3 ya, 2 kali 3, I, J, K, L, M, N. Ini 2 kali 3. Oke. Nah, di matriks ini biasanya banyak di pelajaran fisika matematika, statistika akan berhubungan dengan matriks penyajian data. Lalu masuk ke jenis matriks. Nah, jenis matriks ini ada 7, di mana ada matriks bujur sangkar, matriks nol, matriks diagonal, matriks skalar, matriks identitas, matriks segitiga atas, dan matriks segitiga bawah. Nah, jadi ada 7 ya. Tadi bujur sangkar, nol, diagonal, skalar, identitas, segitiga atas, segitiga bawah. Nah, untuk bujur sangkar, matriksnya nilai n kali n. Nah, example-nya contoh ya. Kita buat ada matriks A, nilainya misalnya dalam kurung biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini untuk 3 kali 3. Atau misalnya untuk yang 2 kali 2. 2 kali 2 misalnya 1, 2, 3, 4. Oh ya, sebelumnya ingat, yang mana kolom? Kolom biasanya ke bawah, baris ke samping ya, horizontal, vertikal, jangan lupa. Lalu untuk ke matriks 0. Nah, matriks 0 ini merupakan matriks yang nilainya 0 gitu ya. Yang nilai elemennya 0. Nilai elemennya 0. Example, contoh ya. A. Jadi A misalnya contoh misalnya 2 kali 2 misalnya kita ambil ya. Misalnya 1, 0, 0, 1. Atau boleh 0, 0, 0, 2 boleh. Atau misalnya ambil 0, 2, 2, 0 boleh. Yang penting dia matriks nilai elemennya 0. Berarti ada salah satu di baris atau kolom nilainya 0. Lalu masuk ke yang ketiga, matriks diagonal ya. Matriks diagonal. Nah, di mana maksudnya adalah matriks di atas dan di bawah nilainya 0. Elemennya di bawah dan di atas 0. Example, contohnya A sama dengan 2, 1, 0. Lalu kemudian 2, 1, 0. Boleh nih, karena di atas dan di bawah gitu ya. Lalu misalnya example yang untuk 2 kali 2, ordo 2 kali 2, misalnya 1, 0, 0, 1. Boleh.
Ini 2 kali 3 ya. Lalu misalnya contoh untuk yang matriks yang 3 kali 3, example contohnya. Misalnya 1 2 3 0 0 0 0 0 0. Boleh ya. Ini disebut dengan matriks diagonal. Lalu masuk ke matriks skalar yang keempat. Matriks skalar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya matriks yang nilai elemennya sama. Elemennya sama. Nah, maksudnya gimana? Misalnya ada matriks ya, biasa ya tadi ya, huruf yang ditulis huruf besar. Lalu masuk ke kolom, kita masuk ke kolom dan baris. Misalnya 1 2 3. Berarti di sini 1 2 3, elemennya sama. Lalu misalnya kalau untuk yang 0, nilai 0, misalnya kita taruh 2 kali 2. Berarti misalnya 0 1 0 1 ya, elemennya sama 2 kali 2. Misalnya untuk yang 3 kali 3, misalnya si C sama dengan matriks ya. Kita buat kurung siku aja. Example, kita buat misalnya angkanya 1 0 1 1 0 1 1 0 1. Nah, ini merupakan matriks skalar, nilai elemennya sama ya. Mau dia kolom dan barisnya sama gitu. Ada nilai 1, ada nilai 0, ada nilai 1. Kemudian masuk ke matriks identitas. Stop dulu deh. 5 ya. Nah, untuk matriks identitas biasanya di sini disebut dengan matriks yang elemen diagonalnya bernilai sama atau diagonal yang bernilai 1 ya, bernilai 1. Jadi misalnya ada matriks A dikalikan 1 ya tetap A gitu ya, atau B kalikan 1 ya tetap hasilnya B gitu ya. Nah, example kita contoh aja, example contoh ya, example contoh. Nah, ada misalnya matriks ya, matriks ordo gitu ya, ordo 3 kali 3, D 3 kali 3 misalnya. Lalu misalnya nilainya 0 0 0 0 0 1 0 0 0 gitu ya. Nah, jadi ada salah satu elemennya bernilai 1. Nah, lalu kemudian masuk misalnya ke ordo 2 kali 2. Berarti misalnya kalau ordo kali 2 atau misalnya 0 0 0 0. Ini boleh ya, ini boleh. Lalu kemudian untuk ada misalnya salah satunya ada yang nilai 1. Salah satu baris atau kolom harus ada nilai 1. Ini boleh. Oke, lanjut ke namanya, ada lagi yang ini udah kelima, masuk yang keenam. Ada namanya matriks segitiga atas. Masuk matriks segitiga atas yang keenam, matriks segitiga atas. Tahu ya segitiga ya? Nah, segambar segitiga atas gini ya. Kalau ke bawah gini ya. Segitiga atas, segitiga bawah gini ya. Nah, di matriks ini ternyata ada juga segitiga atas. Maksudnya apa? Berarti misalnya ada misalnya matriks A gitu ya. Nah, ordonya kita buat 3 kali 3. Nah, dia bentuknya segitiga. Berarti di sini 1, lalu kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selain dari sini nilainya 0. 0 0 0. Ini namanya matriks segitiga, segitiga atas ya. Segitiga atas gitu ya. Dia segitiga atas itu. Segitiga atas, ini bawah ya, ini bawah ya, segitiga bawah. Kalau yang untuk atas biasanya segitiga bawah. Untuk yang segitiga atas, tadi segitiga atas gini ya, segitiga ya. Nah, kalau untuk ordernya misalnya pada M sama dengan, jadi kalau kita mau buat segitiga bawah, buat aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lain dari sini 0 0 0 0 gitu ya. 0 0 0, 3 nolnya ya. Ini untuk segitiga, berarti ini segitiga bawah. Yang ini untuk segitiga atas gitu ya. Segitiga atas. Di mana maksudnya adalah elemen diagonalnya selain dari segi bentuk segitiga pada segitiga dia nilainya 0. Selain dari situ 0 gitu ya.
berbentuk ini matriks N, ini matriks A. Oke. Untuk jenis matriks tadi udah ya, pengertian matriks itu apa? Penyajian data yang berisi kolom dan baris yang ditulis di dalam kurung biasa atau siku. Nah, ini kurung siku, ini kurung biasa gitu ya. Nah, di mana biasanya pada matriks itu jangan lupa ditulis huruf besar. Untuk di dalamnya boleh huruf kecil. Habis itu anggotanya huruf kecil, mau bentuk angka ataupun huruf. Nah, tadi jenis matriks ada 7 ya. Ada tadi matriks diagonal, matriks segitiga atas, segitiga bawah, terus ada bujur, ada tadi apa lagi? Pokoknya 7 gitu. Ada 7. Nah, mungkin cukup sekian tentang matriks. Untuk penerapan, terus untuk penghitungan ordo 2x2, 3x3, atau 2x3 akan dilanjutkan selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tadi sudah mendengarkan tentang pengertian matriks, macam-macam matriks, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke inverse matrix. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang inverse matrix yang berordo 3x3. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, bahwa matriks 3x3 terbagi menjadi 2 jenis, yaitu matriks singular dan matriks non-singular. Lalu, untuk menghitung inverse matrix 3x3, pertama sekali kita harus mencari determinannya. Yang kedua, kita harus mencari minornya. Dan yang ketiga, kita harus mencari kofaktor dari matriksnya. Dan keempat, kita mencari adjoint dari matriks tersebut. Nah, determinan. Apa sih determinan? Determinan dihitung pertama kali sebelum menghitung minor, kofaktor, dan adjoint. Karena jika nilai determinannya sama dengan 0, maka matriks tidak mempunyai inverse. Nah, untuk mencari determinan, di sini ada matriks berordo 3x3, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, untuk mencari determinannya, kita membuat lagi di sini A, D, J, dan B, E, H. Ya, nilainya. Lalu nanti kita akan mengkalikan A, E, dan I. Lalu kita mengkalikan B, F, dan G, C, D, dan H. Lalu nanti mereka kita jumlahkan, lalu dikurangi dengan perkalian yang warna hijau ini. Lalu, untuk minor adalah determinan submatriks persegi setelah salah satu baris dan kolomnya dihilangkan. Contohnya, ada matriks 3x3, A11, A12, A13, sampai A33 ya teman-teman yang ini. Nah, untuk mencari minornya, maka pertama kita cari minor 11 dulu. Rumusnya seperti ini, matriksnya seperti ini, dan rumusnya seperti ini. A22 kali A33 dikurang A23 dikali A32. Lalu kita cari minor 12. Dengan cara seperti itu juga, mencari minor 13, mencari minor 21, mencari minor 22, dan mencari minor 23, mencari minor 31, mencari minor 32, dan mencari minor 33. Nah, setelah dapat semua, maka minor matriks 3x3 itu nanti hasilnya minor 11, minor 12, minor 13, minor 21, minor 22, minor 23, minor 31, minor 32, minor 33. Nah, ini didapat dari hasil ini semua ya, teman-teman. Setelah minor, kita akan mencari kofaktor. Nah, kofaktor adalah hasil kali antara elemen minor dengan minus 1 pangkat I ditambah J. Hasilnya, nilai dari setiap elemen minor berubah menjadi positif atau negatif. Nah, ini untuk kofaktor 3x3. Setelah kita dapat minor, maka kita bisa dapat mencari kofaktornya. Lalu, kita masuk ke adjoint. Nah, adjoint diperoleh dari mentranspos matriks kofaktor dengan cara merubah baris menjadi kolom dan sebaliknya. Nah, di sini kita rubah matriks menjadi kolom atau kolom baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris ya, teman-teman.
Nah, bisa teman-teman lihat ini kolom bisa berubah menjadi baris. Ya teman-teman, baris bisa menjadi kolom. Seperti ini M11, M21, M31 berubah menjadi M11, berubah tempat ya teman-teman, seperti itu. Nah, contoh soal. Tentukan inverse matriks berikut ini. A minus 2, 4, minus 5, 1, 3, minus 7, 0, 4, minus 8. Nah, ini ada satu matriks 3 kali 3 ya teman-teman. Lalu kita diminta untuk mencari inverse matriksnya. Nah, pertama sekali seperti yang saya jelaskan tadi, pertama sekali untuk mencari mencari inverse matriks 3 kali 3, itu harus mencari dulu determinannya ya. Untuk mencari determinannya sudah dijelaskan bahwa nanti yang biru ini kita kalikan dan kita jumlahkan, dan nanti kita kurangkan dengan hasil hasil penjumlahan yang warna hijau ini. Jadi determinan A minus 2 kali 3 kali minus 8 ditambah 4 dikali minus 7 dikali 0 ditambah minus 5 dikali 1 dikali 4 dikurang minus 5 kali 3 kali 0 ditambah minus 2 kali minus 7 kali 4 ditambah 4 dikali 1 kali minus 8. Maka determinan A adalah 48 tambah 0 kurang 20 dikurang 0 tambah 56 kurang 32. Maka determinan A 28 kurang 24 sama dengan 4. Setelah dapat determinan, maka kita akan melanjutkan dengan mencari minor. Nah, di sini untuk mempermudah, maka minor A itu adalah 3, minus 7, 4, dan minus 8. Lalu kita kalikan silang, 3 kali minus 8 dikurang minus 7 dikali 4, nanti dapat hasilnya 4. Lalu minor B, 1 minus 7, 0 minus 8. 1 dikali minus 8 dikurang minus 7 kali 0 sama dengan minus 8. Minor C, dapatnya dari 1, 3, 0, 4. 1 dikali 4, 3 kali 0 hasilnya 4. Lalu masuk ke minor D, 4 kali minus 5. 4 minus 5, 4 minus 8. Berarti 4 kali minus 8 dikurang minus 5 dikali 4. Masuk ke minor C, ada matriks minus 2, minus 5, 0, minus 8. Maka minus 2 kali minus 8 dikurang minus 5 kali 0 hasilnya 16. Minor F, minus 2, 4, 0, 4. Minus 2 kali 4 dikurang minus 4 kali 0 sama dengan minus 8. Minor G, ada matriks 4 minus 5, 3 minus 7. 4 kali minus 7 dikurang minus 5 kali 3 sama dengan minus 13. Minor H, ada minus 2, minus 5, 1, minus 7. Berarti minus 2 kali minus 7 dikurang minus 5 kali 1 hasilnya 19. Lalu minor I ada minus 2, 4, 1, 3 ya. Berarti minus 2 kali 3 dikurang 4 kali 1 sama dengan minus 10. Maka minor A, hasil ini semua yaitu 4, minus 8, 4, minus 12, 16, minus 8, 13, 19, dan 10. Lalu, sudah dapat minor, kita cari kofaktornya. Di mana kofaktor, nanti ada perubahan tanda, yaitu yang negatif bisa kita ubah menjadi positif dikalikan negatif, dan yang positif bisa kita kalikan negatif juga gitu ya. Maka kita kalikan positif negatif positif, negatif positif negatif, positif negatif positif gitu. Lalu 4 dikalikan positif menjadi 4, negatif 8 dikali negatif menjadi positif 8, 4 dikalikan dengan positif menjadi 4. Lalu negatif 12 dikali negatif menjadi 12, 16 dikali positif tetap 16,
Negatif 8 dikali negatif yaitu 8. Lalu minus 13 dikalikan dengan positif, tetap dia menjadi minus 13. Minus 19 dikalikan dengan negatif menjadi minus 19, dan minus 10 dikalikan dengan positif menjadi minus 10. Nah, kita sudah dapat nih kofaktornya, kofaktor A. Lalu kita adjoinkan. Adjoin di mana adjoin itu dari baris bisa berubah menjadi kolom. Nah, di sini kolom bisa berubah jadi baris. Jadi 4, 12, 13 kita berubah menjadi kolom 4, 12, minus 13. Gitu ya teman-teman. Lalu ini 8, 16, 19 berubah menjadi seperti ini baris kedua. 4, 8, 10 bisa menjadi baris ketiga. Jadi adjoin A-nya 4, 12, minus 13, 8, 16, minus 19, 4, 8, dan minus 10. Lalu, inverse matrix ordo 3 kali 3 yaitu dengan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. A inverse sama dengan 1 per 4, determinan A yang tadi kita cari adalah 4, dikali adjoin A-nya 4, 12, minus 13, 8, 16, minus 19, 4, 8, minus 10. Maka kita kali 1 per 1, dihasilkan 4 per 4, 8 per 4, 4 per 4, 12 per 4, 16 per 4, 8 per 4, minus 13 per 4, 19 per 4, minus 10 per 4. Jadi, inverse A-nya tadi adalah 121, 342, minus 13 per 4, minus 19 per 4, dan minus 5 per 2. Demikian untuk inverse matrix. Selanjutnya kita akan membahas hubungan atau aplikasi matriks dalam fisika yang akan dilanjutkan oleh teman kami. Sekian dari materi inverse matrix. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini kita akan masuk pada bagian bagaimana aplikasi matriks terhadap fisika. Nah, di sini saya ambil yaitu persoalan dari dinamika, di mana di persoalan dinamika ini saya akan mengambil yaitu bagaimana sistem 3 pegas dengan 2 benda. Nah, baiklah, di sini sudah ada gambar yaitu gambar sistem 3 pegas dengan 2 benda, di mana di gambar ini kita lihat ada 3 pegas, 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Nah, di mana dari gambar ini kita misalkan benda ini X dan benda kedua adalah Y. Oke. Nah, di mana masing-masing benda tersebut setimbang. Nah, di sini ada energi potensial sistem pegas. Oke, dan itu bisa dirumuskan dengan F sama dengan setengah KX kuadrat ditambah setengah X dikurang Y kuadrat ditambah setengah KY kuadrat sama dengan KX kuadrat dikurang XY ditambah Y kuadrat. Oke. Nah, dari persamaan ini, dari persamaan benda ini dapat diperoleh turunan energi potensial yang menyatakan gaya yang bekerja pada benda. Nah, yaitu di mana Fx sama dengan M kali Ax sama dengan min do U per do X sama dengan 2KY min 2KX ditambah KY. Oke, itu untuk Fx. Oke, nah untuk Fy-nya sama dengan M dikali AY sama dengan do U per do X sama dengan Kx dikurang Ky. Nah, dari persamaan tersebut dapat disimpulkan solusinya itu ke fungsi harmonik. Sudah. Nah, itu kita dapat min M
omega kuadrat X sama dengan min 2kx ditambah ky. Dan min M omega kuadrat Y sama dengan kx dikurang 2ky. Nah, dalam notasi matriks tersebut didapat persamaan. Nah, dari sini kita dapat X XY sama dengan 2 min 1 min 1 2 dikali dengan XY dengan lambda sama dengan M omega kuadrat per K. Nah, sudah jelaskan tentang matriks, jadi tidak usah galau lagi kalau dapat soal matriks. Demikian penjelasan dari kami kelompok 2. Jika kami ada salah kata atau salah penjelasan, kami minta maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat.